Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 yang berbahagia, ketemu lagi dengan saya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak yang berbahagia, semoga kita semua dalam kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian tetap semangat dalam belajar di masa pandemi ini. Anak-anak, mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan bisa memperoleh hasil yang maksimal. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yakni agar siswa-siswi bisa memahami dan menunjukkan perilaku terpuji peduli terhadap sesama. Oke, pertanyaan pertama, apa peduli itu? Peduli adalah memperhatikan keadaan orang lain. Peduli adalah menolong mereka yang butuh bantuan. Peduli adalah perhatian kepada atau memperhatikan kepada mereka yang sedang dalam kesusahan. Ini merupakan salah satu akhlak Rasulullah, salah satu akhlak terpuji, salah satu akhlak karimah, akhlak mahmudah yang senantiasa kita harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang Islam, kamu anak-anak yang berbahagia tidak boleh cuek. Cuek itu lawan kata dari peduli, yakni tidak menghiraukan keadaan, yakni menutup mata dengan lingkungan sekitar, yakni tidak pernah memperhatikan orang lain, tidak pernah memperhatikan kesulitan orang lain, tidak memperhatikan teman yang lagi susah. Nah, ini tidak boleh kita lakukan. Kita harus sebaliknya, kita harus peduli dengan sesama kita, dengan sesama manusia, dengan sesama teman-teman sekolah, teman-teman sepergaulan di rumah, dan lain sebagainya. Kita itu hidup membutuhkan orang lain, maka sepantasnya saling menolong. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita semua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka tolong menolonglah kamu semua dalam kebaikan dan ketakwaan. Oleh karena itu, sejak kecil kamu harus terlatih manakala melihat kesusahan orang lain, kamu harus segera bangkit, segera bangun dan segera menolongnya. Ketika melihat kesulitan, kamu segera memberi solusi, memberi jalan keluar, memberi bantuan, dan lain sebagainya. Itu adalah sikap-sikap terpuji, peduli kepada sesama manusia. Dalam hal peduli, kita tidak boleh membeda-bedakan antara si kaya dengan si miskin, antara laki-laki dengan perempuan, antara yang dewasa dengan yang anak-anak. Walaupun perbedaan kita jelas ada, tetap siapapun selagi manusia kita harus merasakan kepedulian kepada mereka. Kita tidak boleh acuh tak acuh kepada mereka. Kita tidak boleh cuek kepada mereka, cuek kepada mereka. Jadi dalam peduli kita tidak mengenal siapa-siapa. Seluruh manusia kita harus memiliki kepedulian terhadap mereka. Walaupun bisa jadi perbedaan di antara kita ada. Beda agama umpama, beda suku, beda latar belakang, beda sosial ekonomi dan lain sebagainya. Anak-anak yang berbahagia,
sikap atau perilaku peduli dengan sesama itu perlu senantiasa dilatih, senantiasa diasah. Ibarat seperti pisau, manakala sering diasah, manakala sering digunakan, maka pisau itu menjadi tajam. Demikian dengan perilaku peduli, manakala kita senantiasa secara cepat peduli dengan sesama, maka akan terlatih. Begitu ada hal yang perlu dilakukan, cepat-cepat dilakukan. Tapi manakala kita lamban, kita tidak pernah mengasahnya, maka kita tidak peka dengan lingkungan, maka kita lambat sekali merespon keadaan, maka kita lambat sekali membantu orang lain, memberi pertolongan, peduli dengan orang lain. Oleh karena itu, kamu mumpung masih kecil-kecil, segeralah berlatih peduli dengan keadaan orang lain, terutama manakala mereka membutuhkan kita. Baiklah, sekarang saya ingin mengetahui sejauh mana kamu terlatih dalam hal kepedulian terhadap sesama manusia. Ini ada lembar kerja yang pertama, insya Allah aku bisa. Ada 5 pertanyaan, ada 5 pernyataan yang kamu sikapi dengan menceklis dalam kolom sering, selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah. Semuanya itu menggambarkan kondisi kamu terhadap kepedulianmu pada orang lain, pada sesama manusia. Nah, silakan dibuka, dilihat, diperhatikan lembar kerjanya, saya bacakan. Yang nomor 1, aku membantu orang lain dalam kesulitan. Apakah kamu pernah, sering, kadang-kadang, atau mungkin mudah-mudahan tidak pernah, atau mungkin tidak pernah? Kemudian nomor 2, aku mengejek teman. Silakan diisi. Kemudian nomor 3, aku memberikan pertolongan kepada orang yang tidak mampu, seperti mereka yang miskin, mereka yang tidak mampu. Apakah kamu pernah melakukan, memberikan bantuan kepada mereka? Nomor 4, aku membela teman yang benar. Manakala temanmu benar, pernahkah kamu membela mereka? Kemudian nomor 5, aku menjaga nama baik teman. Itu ada 5 pernyataan. Silakan diceklis. Checklistmu itu menggambarkan sikap kepedulianmu terhadap sesama manusia. Kemudian lembar kerja kedua adalah ayo berlatih. Ini ada 5 soal. Saya bacakan. Yang pertama, apa peduli itu? Peduli artinya titik-titik. Silakan diisi. Kemudian nomor 2, Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu titik-titik saudaranya. Kira-kira apa yang Allah lakukan terhadap mereka yang titik-titik saudaranya? Nomor 3, Allah akan memberikan kemudahan kepada orang yang titik-titik, orang yang sedang kesulitan. Ini titik-titiknya diisi dengan pilihan kata atau kalimat yang benar. Nomor 4, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar kita titik-titik kepada sesama. Kemudian terakhir nomor 5, orang yang peduli selalu titik-titik dan titik-titik orang lain dalam kesulitan. Saya kira kamu pasti bisa mengerjakannya, karena pernyataan-pernyataan itu sudah dijelaskan sebelumnya. Tinggal kamu tuangkan dalam tulisan lembar kerja. Anak-anak yang berbahagia, kesimpulannya bahwa agama Islam agama yang mengajarkan umatnya
untuk peduli kepada sesama manusia, siapapun mereka, di mana mereka membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan uluran tangan kita. Disitulah kepedulian kita harus tampil sebagai orang Islam yang mampu dan peduli terhadap sesama. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang peduli dengan sesama, gemar menolong, gemar membantu. Dan kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.